Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung dengan hitungan-hitungan kita. Tidak bisa kita timbang dengan timbangan kita, dan juga tak bisa kita ukur dengan ukuran-ukuran kita. Dialah zat yang pada hari ini telah memberikan kita nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga jamaah sekalian kita sempat hadir di tempat yang mubarakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kedua kita, tuntunan kita, suri tauladan kita, kecintaan dan idola kaum muslimin yang mendambakan surga, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai khatib, kami mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, karena ia adalah hal yang hakiki yang kita persembahkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa musibah yang menimpa kita sejatinya itu adalah karena dosa-dosa kita. Sungguh telah banyak kita saksikan berbagai bencana dan musibah, baik di daratan maupun di lautan. Badai dahsyat yang melanda, banjir yang menenggelamkan, tanah longsor, gempa bumi, dan yang terkini adalah virus corona yang kita saksikan dengan mata kita sendiri, kita dengar dengan telinga kita, bahkan di antara kita mungkin ada yang merasakannya. Namun banyak dari kita tidak mau mencari penyebab yang hakiki berbagai bencana yang terjadi tersebut. Bahkan ada di antara kita yang mengatakan bahwa bencana tersebut tidak ada kaitannya dengan dosa. Itu terjadi dengan alamiah belaka. Bukankah ini sama saja dengan mendustakan firman Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhi'akuhum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Hal seperti ini atau manusia seperti ini menandakan kerasnya hatinya,
Justru ketika bencana menimpa, musibah melanda, kita harus banyak introspeksi diri dan kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang keras hatinya seperti ini, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin fasad qulubuhum fasayana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Maka mereka tidak memohon, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 43. Mereka telah lupa atau seolah-olah lupa tentang sunnatullah yang berlaku terhadap umat-umat terdahulu. Bukankah umat terdahulu ditimpa bencana dan siksa tidak lain karena kemaksiatan mereka, karena pembangkangan mereka, karena kedurhakaan mereka? Namun banyak manusia yang tidak mau mengambil pelajaran dan ikhtibar terhadap kejadian-kejadian yang terjadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Penyayang kepada hambanya meski mereka telah melanggar perintahnya. Karena itulah Allah memberikan peringatan kepada hambanya agar mereka introspeksi diri dan mau bersimpuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menjadikan hal-hal untuk menolak bala dan bisa menghilangkan musibah dikala menimpa. Di antara amalan atau di antara sebab-sebab yang bisa menolak musibah tersebut adalah yang pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Quran surat Al-A'raf ayat 168. Maka menjadi keharusan atas setiap insan untuk kembali menuju ketaatan Allah dan Rasul-Nya. Jauhilah segala tindak maksiat, niscaya Allah pun akan menolak bala dan bencana terhadap suatu daerah atau suatu negeri. Lalu sebab yang kedua adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Betapa banyak kaum muslimin yang akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dikala nikmat mendatanginya, sedangkan nikmat itu sendiri datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillahu ihfazillahu tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fil kha'i ya'rifka fis siddah." Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya akan engkau dapati Dia di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Dia mengenalmu di waktu sempit. Hadis riwayat At-Tabarani. Karena itu sebagian salaf berkata, barang siapa yang mengenal Allah di waktu lapang, Allah pasti mengenal dia di waktu sempit atau ketika dalam kesulitan. Lalu sebab yang ketiga adalah tunduk dengan merendahkan diri di saat musibah melanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna fir qaryatin minan nabiyyi illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un." Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Al-A'raf ayat 94. Lalu amalan atau sebab yang keempat yang kemudian Allah dapat mencegah musibah, menurunkan musibahnya atau balanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan kesulitan tersebut. Karena Allah tidaklah menolak orang yang berdoa kepadanya. Bahkan Allah mengancam azab pedih
bagi mereka yang dengan sombong tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia merasa cukup. Maka dengan itu, dengan cara berdoa, kita berharap kepada Allah agar musibah tersebut dijauhkan, agar bala tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab yang kelima adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tawakal adalah menyerahkan perkara kepada Allah dengan tetap berikhtiar melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka seorang muslim haruslah selalu menautkan hatinya kepada Allah dalam segala hal. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pun akan mencukupinya untuk perkara agamanya dan juga perkara dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 3. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini kami menambahkan di antara amalan atau asbab yang dengannya Allah akan menghilangkan musibah dan bala adalah yang keenam, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillahu yaj'al lahu mukhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Ibnu Jauzi berkata, barang siapa yang menghendaki selalu dalam keselamatan, maka hendaknya ia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah sekalian, sebab yang ketujuh adalah melakukan kebaikan kepada orang lain. Berbuat kebaikan akan menjaga dari kebinasaan. Sebagaimana sedekah dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat kebaikan akan menjaga dari kebinasaan yang buruk, dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Ar-Rabb. Hadis riwayat At-Tabarani. Lalu yang kedelapan adalah istighfar. Di antara amalan yang menolak bala dan musibah adalah istighfar. Istighfar adalah hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dengannya dan menyelamatkannya dari murkanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran surat Al-Anfal ayat 33. Barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan ke lapangan dari segala kesempitan dan dari segala duka, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Lalu amalan atau sebab yang kesembilan yang kemudian Allah akan menghilangkan musibah dan bala tersebut adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita harus bertaubat kepada Allah, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang suka bertaubat dan mensucikan diri. Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhuma berkata, tidaklah suatu bencana ditimpakan melainkan disebabkan dosa, dan tidaklah suatu bala dihilangkan melainkan bertaubat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 9 daripada amalan atau sebab-sebab yang dengannya Allah tidak menurunkan balanya ataupun Allah mengangkat bala dan bencananya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi keselamatan dan selalu mengambil ibrah dan pelajaran dari apapun yang terjadi, sehingga kita selalu ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.